Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Erlina Rahmasari dari Prodi Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Kesehatan mental merupakan modal utama kehidupan seorang manusia. Tanpa mental yang sehat, seorang manusia tidak dapat melaksanakan tugas kemanusiaannya dengan baik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gangguan disosiatif. Apa sih gangguan disosiatif itu? Yuk kita kenalan. Gangguan disosiatif merupakan suatu kelompok gangguan yang ditandai dengan suatu kekacauan atau disosiasi dari fungsi identitas, ingatan, atau kesadaran. Nah, penyebab dari gangguan ini secara umum yaitu trauma pada masa lalu. Gangguan disosiatif ini memiliki berbagai macam. Ada gangguan identitas disosiatif, amnesia disosiatif, fungo disosiatif, dan depersonalisasi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi ada gangguan identitas disosiatif atau bisa juga disebut gangguan kepribadian ganda atau multiple personality disorder. Merupakan suatu gangguan disosiatif di mana seseorang memiliki kepribadian yang berbeda atau kepribadian pengganti, alter. Contohnya, dia jadi dia jadi laki-laki dan dia tidak menyadari itu. Satu orang, satu tubuh punya 2, 3 atau banyak kepribadian yang berbeda-beda. Biasanya penyebabnya trauma pada masa kecil. Dia menerima kekerasan sewaktu kecil. Nah, orang tersebut itu tidak menyadari saat dia berganti kepribadian. Yang menyadari adalah orang-orang di sekitarnya. Ini berbeda dengan bipolar. Kalau bipolar, satu orang yang sama tapi memiliki 2 mood yang berbeda. Sedangkan gangguan identitas, dia benar-benar mengganti semuanya, dari mood, kepribadian, dan lain sebagainya. Yang kedua, amnesia disosiatif, seperti namanya ya, amnesia, lupa. Seseorang tidak bisa menyebutkan informasi pribadinya yang penting, biasanya melibatkan traumatik atau kejadian yang penuh tekanan yang tidak bisa dianggap biasa. Atau bisa juga seseorang ini secara tidak sadar melupakan memori yang dianggapnya membuatnya trauma. Contohnya, seorang tentara yang tidak bisa mengingat kejadian setelah dia perang. Namun saat dia dipindahkan di rumah sakit yang jauh dari medan perang, dia bisa mengingatnya kembali. Atau bisa juga kamu sudah putus bertahun-tahun dengan mantanmu, dan saat kamu ditanya dengan temanmu tentang nama mantanmu itu, kamu sama sekali tidak mengingatnya lagi. Dan amnesia disosiatif ini dibagi menjadi 3, yaitu amnesia terlokalisasi, amnesia selektif, dan amnesia menyeluruh. Kemudian ada gangguan fungo disosiatif, di mana seseorang ini mengganti identitas dirinya yang lama dengan identitas dirinya yang baru, dan hal ini tidak disadarinya. Contohnya, ada seorang eksekutif muda di suatu kota, kemudian dia menderita fungo disosiatif. Ia kemudian meninggalkan semua karirnya, lalu pindah ke suatu tempat atau suatu provinsi untuk mencari pekerjaan baru yang jauh berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Yang terakhir, depersonalisasi. Ini seperti seseorang terpisah dari tubuhnya, pikirannya berbeda. Misal dia ingin melakukan sesuatu hal A, maka dia melakukan hal B, dan dia tidak menyadari itu mengapa dia melakukan hal itu. Atau bisa juga dia melakukan suatu hal yang tanpa dia sadari, dan saat tiba-tiba dia menyadari, dia merasa bingung. Kok aku di tempat yang baru, atau aku melakukan suatu hal yang baru. Dia masih sadar akan realita, mana yang nyata dan mana yang bukan. Contohnya, saat kamu melakukan perjalanan,
Kamu ingin ke mall, tapi tiba-tiba kamu di depan rumah temanmu. Dan saat temanmu bertanya, "Kenapa kamu kemari?" Di situ kamu baru sadar. Kamu bingung kenapa kamu tiba-tiba bisa sampai di depan rumah temanmu, padahal tujuan utamamu adalah ke mall. Nah, seperti itu. Kita sudah selesai membahas gangguan disosiatif beserta macam-macamnya. Semoga video ini bermanfaat. Dadah.